Awas copet di bus Transjakarta. Jadi kalau buat warga kota atau orang-orang yang bekerja di Jakarta atau orang yang naik kendaraan umum di Jakarta atau orang yang sedang liburan ke Jakarta naik transportasi umum, emang semuanya emang harus hati-hati karena emang copet ini masih banget beraksi gitu, tak terkecuali di transportasi publik bus Transjakarta. Meskipun udah dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV, namanya juga pencopet gitu ya, tetap melancarkan aksinya gitu. Nah, tentu ketika copet melancarkan aksinya, kita juga yang harus aware atau kita yang harus waspada gitu kan. Kayak misalnya naruh tas itu di depan gitu, jangan ngantongin handphone. Jadi kayak kita harus aware atau kita harus memperhatikan barang-barang kita, dan pastinya kalau ada gerakan-gerakan mencurigakan kita wajib waspada, dan pastinya kalau barang kita hilang langsung lapor ke petugas. Ini baru aja rame di video yang beredar di media sosial dari akun Instagram @jakinfo, dan ini diupload ulang dari akun Desi Gabe di laman Instagram. Ini menunjukkan kondisi di mana ada copet di Transjakarta, lalu penumpang ini diperiksa satu persatu. Langsung aja kita lihat videonya, kita reaction bareng-bareng. Jangan lupa subscribe Mgo. Ya, kalau kita bisa lihat bersama nih, petugas Transjakarta ngecek para penumpang gitu kan. Kalau dari captionnya intinya tuh ada penumpang yang kehilangan barang gitu kan di bis Transjakarta, dia lapor ke petugas langsung lalu ditanggepi. Jadi ketika sampai halte berikutnya, penumpang ini akan diperiksa satu persatu. Jadi nggak boleh keluar, harus diperiksa satu-satu gitu. Dan ini petugasnya, jadi ini adalah salah satu respon atau pencegahan dari Transjakarta terhadap para pencopet gitu. Sebenarnya bukan soal ada CCTV, kenapa nggak dipantau dari CCTV? Maksudnya kita nggak ngecek CCTV ya. Kalau memantau dari CCTV emang agak ribet ya, karena kan CCTV-nya di pusat. Terus biasanya ini kan kalau di bus lagi padat itu kan empet-empetan, jadi kan kita nggak tahu nih ada pencuri yang memasukkan tangannya ke tas kita atau ke kantong kita. Jadi kayak emang kurang. Intinya kan kalau lagi padat CCTV-nya nggak bisa menangkap detail gitu. Istilahnya mana yang ngambil, kan kita kan harus punya bukti. Misalnya si A yang ngambil dan sebagainya. Kalau nggak ada bukti, bisa kelihatan tangan lagi merogoh-rogoh ya nggak bisa gitu ya. Jadi emang lebih baik diperiksa seperti ini, dan gue setuju banget sih kayak gitu. Ya, itu tadi proses pemeriksaan dari petugas Transjakarta pastinya. Dan sekarang kan emang di Transjakarta di halte itu juga ada satgas, ada dari TNI atau polisi gitu. Jadi sering patroli. Jadi itu juga membuat masyarakat tuh jadi lebih sedikit ngerasa aman dengan menaik transportasi publik seperti itu. Dan ini menurut gue ini juga gue salut dengan istilahnya kerjasama dari penumpang-penumpang yang lain gitu kan ya, untuk mau diperiksa. Gue tahu ini semua orang misal kalau lagi jam sibuk, lagi peak hours itu kan pasti lagi pada buru-buru mau ke kantor dan lain sebagainya. Tapi mereka ini mau kerjasama, mau mau diperiksa dan lain sebagainya. Dan ini kalau lihat di caption akhirnya ketangkep nih pencurinya atau pencopetnya 3 orang gitu kan ya. Kalau di caption kalau misalnya 3 orang sih, gue denger ya, gue bacanya seperti itu. Jadi emang kalau gue pernah nih lihat video soal mantan pencopet di Jakarta yang ditayangkan di stasiun TV waktu itu. Biasanya emang mereka ini kerjasama gitu loh, berapa orang. Jadi satu ngambil misal, terus nanti dilempar ke sebelah gitu. Maksudnya kayak gitu, biar ketika dia yang dituduh misalnya, kan tadi kan misalnya kita ngerasa oh dia ngambil, tapi kan dia pas dicek nggak ada gitu. Nah biasanya dilempar ke yang sebelah. Jadi itu membuat kita harus hati-hati. Dan pastinya gue bukan suka ya, maksudnya melihat video ini, melihat kekompakan dari para penumpang yang mau diajak kerjasama, itu tuh salut banget gitu kan, demi menangkap copet-copet yang meresahkan gitu kan ya. Jadi tetap harus waspada. Terus kalau tips dari gue biar terhindar dari copet. Waduh, sebenarnya kan kita nggak nasib sial kan nggak ada yang tahu ya, tapi untuk mengurangi, kalau gue sih kalau untuk mengurangi kerugian dari aksi-aksi pencopet ini ya, salah satu misalnya tips yang sering gue
yang gue terapin sendiri adalah gue nggak membawa kartu identitas, misalnya KTP itu di dompet dan lain sebagainya, enggak, karena KTP misalnya pakai fotonya aja gue bawa di handphone. Maksudnya kalau kita nggak terlalu akses untuk harus menukar ID atau KTP, itu mending nggak usah dibawa, karena kan misalnya ada KTP ada SIM, biasanya kan yang sayang itu kayak aduh kita ngurus KTP, ngurus SIM dan lain sebagainya, itu kan kayak yang merepotkan gitu ya. Nah itu bisa mengurangi itu. Terus kayak bawa uang secukupnya. Sebenarnya kan sekarang ada e-wallet. Kalau di Jakarta tuh pembayaran masih bisa menggunakan kris gitu, banyak tempat yang bisa menggunakan kris, e-wallet dan sebagainya. Jadi biasanya di dompet, atau gue ini nggak bawa dompet tapi bawa uang secukupnya seperti itu. Jadi emang nggak bawa uang yang berlebihan gitu kan, kayak oh gue cukup ini misalnya ke sebuah acara atau event atau perjalanan atau apa, bawa uangnya segini. Kalau misalnya ini kan ada e-wallet juga untuk antisipasi kalau misalnya nggak ada duit gitu, atau duit kita habis. Jadi intinya jangan bawa cash itu terlalu banyak. Terus tetap waspada, taruh barang-barang kita bisa di depan gitu kan, jangan di tas kita, jangan di belakang gitu, apalagi ada barang-barang yang berharga. Itu tadi Positive People, sedikit tips dari gua, dan salut juga buat kerjasamanya buat warga Jakarta. Pokoknya semuanya harus bekerja sama di transportasi publik dan sebagainya untuk menghilangkan atau menangkap copet-copet tersebut. Terima kasih. Jangan lupa follow I'm Go Don't Go Anywhere sebelum nonton Aksa Mas Go. Terima kasih, tetap hati-hati di jalan. Wassalamualaikum.